Lah ini ditolak karena nggak punya KTP. Hell nah, nggak masuk akal asli. Ini rumah sakitnya sakit sih. Karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Nanti akan kita telusuri ya Bu ya, Bu koordinasinya. Nanti akan kita telusuri supaya dia akan mendapatkan pengobatan yang terbaik. Kami sangat menyayangkan dengan perkataan Anda Pak Gubernur. Mohon izin kami sampaikan dengan santun. Pihak rumah sakit tuh tahu Revan datang tuh dengan luka, dengan darah di tangan, ngucur darahnya. What? Itu udah ngerti itu udah bahasa yang jelas tuh bahwa Revan kesana butuh pertolongan, butuh pengobatan. Setahu saya yang namanya nyawa itu tidak berkaitan dengan bisa bahasa Indonesia atau enggak. Boro-boro nggak punya KTP, kadang-kadang punya KTP aja mau masuk RS tuh ribet, apalagi kalau pakai BPJS. Selamat malam dunia tipu-tipu, kembali lagi nih bersama Dik-Dik wadidaw awe-awe simpir kikik mbalakik. Sebelumnya Dik-Dik mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton tayangan video Dik-Dik. Hatur nuhun pisan, semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini ada warga Baduy yang dibegal atau uangnya dirampas oleh pembegal ya senilai 3 juta gitu. Dan madunya sampai dibawa, datang ke salah satu rumah sakit meminta pertolongan gitu. Ditolak rumah sakit nih orang Baduy ini. Waduh, kasihan banget ya ketika seseorang gitu meminta pertolongan gitu. Dengan berbelitnya birokrasi gitu, harus ada identitas dulu gitu. Kasihan juga ya. Jadi ditolak nih oleh rumah sakit ini. Gus Pugu leungeun nagetihan gitu. Masih kene ditanya-tanya tentang legalitas KTP lah, itu iyalah kudu nama ditolong heula nya. Dan kita langsung tonton saja ya dari tayangan videonya. Oke, cekibrot. Orang Baduy ini ditolak rumah sakit dengan alasan yang jadi dia namanya Revan. Dia warga Baduy dalam yang lagi dagang madu keliling di Jakarta. Nah, pas 26 Oktober kemarin dia jualan sampai jam 3 pagi di daerah Cempaka Putih. Pas mau pulang dia kena begal. Ujung-ujungnya HP diambil, uang 3 juta diambil, bahkan dagangannya pun diambil loh. Karena luka-luka akhirnya Revan mau ke rumah sakit. Tapi pihak rumah sakitnya nolak. Pasti karena gak ada duit ya bang? Masih mending karena duit. Lah ini ditolak karena nggak punya KTP. Hell nah, gak masuk akal asli. Ini rumah sakitnya sakit sih. Revan akhirnya pergi ke Tanjung Duren, jalan kaki dengan keadaan terluka buat ketemu kenalannya. Dan lu tahu itu sejauh apa? 12 km. Dan Revan jalan selama 5 jam loh. Untungnya pas udah ketemu baru deh dia diobati dengan cara dijahit. Dan ini ada salah satu statement Gubernur Jakarta ini yang menanggapi tentang pembegalan orang Baduy ini. Kita lihat nih statement Pramono Anung seperti apa ya. Ya benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tetapi yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan kepala dinas rumah sakit, kepala dinas Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu nggak benar ya. Tapi rumah sakit yang dikunjungi itu bukan rumah sakit umum daerah milik Pemprov Pak, yang pertama. Ya maupun milik Pemprov atau enggak, saya udah minta sama Bu Ani, udah semuanya tanggung jawab Pemda. Nah, seperti itu statement Pramono Anung cenah menanggapi tentang warga Baduy cenah karena mungkin kesulitan bahasanya cenah. Bahasa yang seperti apa Bapak? Apa karena ngomongnya kurang jelas? Apa teu bisa bahasa Indonesia? Sok atuh sing jelas Bapak mah masih menanggapi warga Baduy ieu. Bagaimana nih tanggapan kalian nih ketika Bapak Gubernur Jakarta menanggapi warga Baduy yang dibegal ini nih? Jangan lupa di komen ya tentang statement Pramono Anung. Ramai jadi perbincangan pemirsa kasus remaja 16 tahun warga Baduy yang ditolak mendapatkan perawatan medis di salah satu rumah sakit karena tidak memiliki KTP. Kini mendapatkan respon dari Kementerian Kesehatan. Pada Kamis siang, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono
yang ditemui di Panti Sosial Tresnawerda Budi Mulia, Jakarta menyatakan pihaknya akan mengusut dan memberi teguran kepada rumah sakit yang menolak tersebut. Dia juga mengatakan mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak seluruh masyarakat, baik yang memiliki KTP maupun tidak. Kesehatan itu hak semua masyarakat Indonesia, baik yang tanpa dengan NIK maupun tanpa NIK. Ini soal administrasi yang saya dengar itu nanti akan kita perbaiki dan nanti akan kita telusuri ya Bu ya, Bu Koordinasnya. Nanti akan kita telusuri supaya dia akan mendapatkan pengobatan yang benar. Nanti berikutnya supaya ini tidak terulang lagi akan kita berikan teguran kepada rumah sakit tersebut. Nah, itu Wakil Menteri Kesehatan akan menegur pihak rumah sakit yang menolak Revan warga Baduy itu. Siapa kudu ditegurnya, kebiasaan soalnya. Dan ini ada video keluarga Revan nih, korban pembegalan di Jakarta. Bantah ucapan Gubernur DKI. Ada yang ngararamuk ya warga Baduy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu kami dari Sunda. Sangat miris ya melihat dan mendengar percakapan Gubernur DKI Jakarta yang seolah menyalahkan dan tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh keluarga kami, yaitu saudara Revan dari suku Baduy Dalam, seolah-olah membantah adanya kejadian penolakan masalah rumah sakit yang ada di sekitar kejadian. Kami sangat menyayangkan dengan perkataan Anda, Pak Gubernur. Mohon izin kami sampaikan dengan santun. Saya sendiri sudah mengecek ke lokasi rumah sakit itu dan saya sudah datang, sempat ketemu dengan petugas rumah sakit itu pada saat saya datang dengan saudara kami, dengan saudara Revan ya. Mereka marah, lari-lari ke dalam mencari kepala direktur rumah sakit tersebut, tujuannya agar mengcover dan kami bisa bertemu dengan beliau. Sangat miris. Bukannya menyikapi permasalahan, klarifikasi dengan kami, malah mereka lari-lari. Sebuah videonya ada di saya. Semua bukti pengakuannya, nama rumah sakitnya, semua ada di saya. Perlu saya sampaikan, saya sudah investigasi lebih dalam daripada Anda, Pak Gubernur. Izin. Apakah Anda tidak melihat kepada kinerja gubernur kami, Gubernur Banten, Pak Andra Soni? Pak Andra Soni selalu memberikan gagasan yang terbaik untuk masyarakatnya dan selalu upaya bijaksana. Menyikapi permasalahan itu dibarengi dengan ini. Ya. Jadi ketika ada permasalahan yang begitu mencuat, beliau langsung panggil kedua belah pihak. Jadi tidak simpang siur informasinya. Ya. Jadi perlu dipahami oleh Anda, Pak Gubernur DKI Jakarta. Ya. Walaupun Anda membantah di ribuan media, ribuan nasional, kebenaran tidak akan hilang begitu saja. Saya sendiri saksinya bahwa saudara Revan ditolak di rumah sakit itu. Saya sudah menyusul ke rumah sakit itu. Saya sudah menyempatkan waktu 1 hari saya investigasi dengan saudara Revan, korban pembegalan atau pembacokan. Benar itu ditolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan menanyakan identitas seperti KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Bahkan saudara Revan diarahkan ke salah satu rumah sakit yang terbesar di kota tersebut. Dan saudara Revan sempat jalan dari rumah sakit yang pertama, ya, saya izin menjelaskan. Kemudian saudara Revan setelah melihat megahnya rumah sakit yang ditunjukkan oleh oknum yang pertama menunjukkan dari pihak petugas rumah sakit yang belum kami sebutkan namanya saat ini, ya, karena melihat megahnya rumah sakit yang ditunjukkan oleh petugas tadi, saya katakan sekali lagi, sehingga Revan tidak berani masuk ke
ke rumah sakit yang ditunjukkan oleh petugas rumah sakit atau oknum rumah sakit yang menolak itu. Nah, sehingga Repan balik lagi ke rumah sakit yang pertama yang nolak itu, ya, balik lagi. Nah, menunjukkan bahwa saya tidak berani ke rumah sakit sebesar itu masuk gitu. Saya mohon pertolongan pertama, ya, dengan tangisan Repan pada saat di sininya darah masih bercucuran ke seluruh badan, sehingga oknum petugas rumah sakit itu memberikan pembalutan di tangan Repan. Dan dia diarahkan untuk pulang, jangan berjualan lagi, bahasanya dari pihak rumah sakit itu. Nah, hanya memberikan balut saja, gitu. Tidak dibersihkan, tidak ditolong pertama, tidak. Saya sendiri saksinya, menyaksikan pada saat klarifikasi kemarin investigasi itu, Repan menunjukkan secara jelas, secara gamblang rumah sakitnya, TKP-nya, lokasinya sudah jelas. Bahkan pada saat saya datang ke salah satu rumah sakit itu, seolah-olah saya dikepung oleh security. Tidak dibolehkan ngambil gambar, tidak dibolehkan memvideo rumah sakit itu. Seolah-olah mereka ketakutan pada lari ke dalam, petugas rumah sakit itu, melihat kedatangan kami dengan saudara Repan. Ada apa mereka pada lari? Kalau mereka merasa benar, ya, kenapa kami harus dipertemukan dengan direktur rumah sakit itu? Karena kami datang ke situ itu hanya ingin menanyakan kebenarannya, kemudian ingin melihat rumah sakit apa, lokasinya di mana, tempatnya di mana. Tapi kenapa mereka bukannya memberikan sebuah tanggapan yang baik kepada kami selaku keluarga korban, malah mereka pada lari ke dalam. Tujuannya lari-lari itu mereka ingin melaporkan kedatangan kami ke kepala direktur rumah sakit itu. Kami tidak ada urusan dengan kepala direktur. Kami punya pertanyaan kepada petugas yang tugas pada saat itu. Kenapa tidak dilayani, tidak diterima pasien yang benar-benar kritis saat itu? Itu aja sih pertanyaannya. Kalian nggak usah panik, nggak usah lari-lari. Kalau kalian merasa benar, ya. Contoh tuh, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, salam izin, salam hormat. Pak Deddy Mulyadi, saya sepil di sini nama Pak Deddy Mulyadi. Perlu Pak Deddy Mulyadi juga mengingatkan kepada sesama rekan kerja, walaupun beda lokasi ya, beda kewenangan, beda tugas juga. Bukan di wilayah Pak Deddy ya. Tapi saya mohon kepada Pak Deddy Mulyadi juga, tolong tuh Gubernur DKI Jakarta dikasih paham agar kerjanya yang sebenar-benarnya. Jangan sampai memicu kemarahan dari seluruh masyarakat, khususnya yang merasa orang Sunda. Saya Denesi Putra dari Banten. Kebetulan saya juga kelahiran dari suku Baduy dan masih ada ikatan keluarga dengan saudara Repan yang diduga korban pembacokan di daerah Pak Gubernur DKI Jakarta. Dari sini saja saya sudah bisa menyimpulkan bahwa Anda Pak Gubernur ya, izin, Anda belum mampu bekerja. Kenapa? Di ibu kota, tidak jauh dari kantor Anda, begal masih berkeliaran. Dan korbannya bukan hanya saudara kami, banyak, ratusan. Semua pada nge-DM ke saya, baik di TikTok, di Facebook, dan di YouTube. Semua pada bikin laporan bahwa pernah mengalami hal yang sama dengan saudara Repan. Itu. Jadi sebetulnya Anda, kalau mau bekerja untuk masyarakat, ya, secara serius, Anda nggak usah mempermasalahan antara ucapan saudara kami, Repan. Ya. Sebaiknya Anda membantu pihak kepolisian, membantu pihak korban untuk menyelidiki kasus yang saat ini terjadi di wilayah Anda, Pak Gubernur. Bukan membicarakan hal yang tidak penting, masalah rumah sakit itu. Ya. Jadi sebaiknya Anda berpikirnya bagaimana caranya mengungkap pelaku kejahatan itu di daerah Anda sendiri, Pak Gubernur.
Dan kemudian kalau Anda mau membuat klarifikasi masalah penolakan rumah sakit itu, Anda sebaiknya panggil kedua belah pihak, antara kami keluarga korban dengan pihak rumah sakit. Baru itu jos, ya, baru itu mantap namanya. Seperti kerja Pak Dede Mulyadi, seperti kerja Pak Gubernur Banten, Pak Andersoni. Beliau langsung datang turun, walaupun beliau sesibuk apapun, super sibuk, beliau langsung datang menengok bagaimana keadaannya, seperti apa sekarang, bagaimana langkah ke depannya. Seperti itu Anda kalau mau kerja, ya. Jangan hanya berkor-kor di media Anda. Saya juga orang media sama, tapi tidak tidak seperti media-media yang menayangkan pemberitaan sebelah. Itu aja pertanyaannya. Saya minta kepada teman-teman media juga, ya, agar membuat pemberitaan, tolong kedua belah pihak ditayangkan. Baik dari gubernur, dari pihak rumah sakit, dari pihak keluarga kami juga, dari keluarga korban. Biar apa? Biar pemberitaannya berimbang, tidak simpang siur. Oke? Terima kasih saya sampaikan ke teman-teman media yang sudah menayangkan pemberitaan. Salam santun, salam satu pena. Semoga kasus yang saat ini terjadi di wilayah Kota Jakarta yang terjadi kepada saudara kami, yaitu saudara Repan, semoga cepat terungkap. Permintaan kami dari keluarga korban tidak ke sana kemari, hanya minta pelaku agar ditangkap, diamankan, diadili secara aturan hukum yang berlaku. Itu saja, karena kepentingan kami di sini tidak ada, hanya kepentingannya ingin pelaku itu segera diamankan oleh pihak aparat penegak hukum, biar Jakarta lebih aman. Ya, aman untuk seluruh umat yang ada di Jakarta dan luar Jakarta. Biar tidak ada lagi kejadian yang sama seperti itu, Pak Gubernur. Izin saya sampaikan. Salam dari Lebak. Dari saya Putra memberikan pernyataan, kami membantah perkataan Anda, Pak Gubernur. Ya, karena saya sudah mengantongi nama rumah sakitnya, kemudian lokasinya, ya, gitu. Benar adanya, faktanya itu jelas nyata bahwa saudara kami Repan ditolak dari rumah sakit itu, ya. Dan bahkan mereka Repan sampai jalan dari Cempaka Putih, dari tempat kejadian, dari tempat yang rumah sakit itu yang Anda bela ini, Pak Gubernur, sampai 5 jam. Bayangkan aja dengan darah bercucuran di sini, 10 jahitan itu di tangan Repan tuh, karena dibacok oleh cerulit. Ya, bayangkan sama Anda, ditangani oleh bapak asuhnya di Tanjung Duren. Bakal saya sebutkan namanya, karena percuma saya sebutkan juga, karena takutnya diancam nanti, diintimidasi oleh kalian. Nah, itu penjelasan dari keluarga Repan yang menjelaskan tentang kejadian Repan yang dibacok dan yang ditolak oleh rumah sakit. Dan keluarga Repan juga membantah tentang statement Pramono Anung yang sangat tidak sesuai gitu dengan fakta kejadiannya. Dan keluarga Repan tidak menerima dengan statement Pramono Anung, ya. Dan ini ada tayangan video dari para netizen nih tentang tanggapan Repan warga Baduy yang ditolak pihak rumah sakit. Kita lihat lagi nih. Blunder banget apa yang dikatakan oleh Gubernur DKI tentang penolakan rumah sakit terhadap Repan, saudara kami dari Baduy Dalam. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Daripada beralasan karena bahasanya ini, maka terjadi hambatan itu maksudnya apa tuh, Pak? Maksudnya karena bahasanya ini itu apa? Tidak bisa dimengerti. Pak, tidak bisanya Revan berbahasa Indonesia. Ini kalau nggak bisa ya, pihak rumah sakit itu tahu Revan datang tuh dengan luka, dengan darah di tangan, ngucur darahnya.
Itu udah ngerti, itu udah bahasa yang jelas tuh bahwa Revan ke sana butuh pertolongan, butuh pengobatan. Pasti paham kan? Ini mah jelas-jelas ditolak, Pak. Karena ditanya KTP, ditanya kartu keluarga nggak ada, terus diarahkan ke rumah sakit lain, ya kan? Itu nolak bukan namanya? Itu nolak. Udah, daripada beralasan yang justru jadi blunder, lebih baik ya diakui dan minta maaf. Untung ada rumah sakit lain yang mau dan bersedia dengan sukarela menangani masalah Repan ini nih. Jadi saya nggak harus ngomong bahwa rumah sakit itu benar-benar bisnis pengobatan untuk orang sakit. Nggak ada sisi kemanusiaannya, nggak ada. Untung masih ada loh rumah sakit yang mau nerima Repan. Jadi mungkin ya cuma rumah sakit itu aja sih yang nolak. Ini nolak, Pak, nggak usah pakai alasan ini hitung. Ini nolak, serius ini nolak. Kan harusnya mah ya ngelihat luka nih, ngucur nih, walaupun misalnya Repan nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa dimengerti, obatin aja dulu, rawat aja dulu, sebagaimana mestinya. Baru setelah itu ditanyain tuh KTP, KK. Nah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tuh, bahwa suku Baduy Dalam itu dimaklumi tidak memiliki KTP dan kartu keluarga. Gitu, Pak. Apalagi Repan itu untuk sekedar ngasih tahu nama saya Repan, saya luka, saya dibegal, tolong obati saya, itu bisa ngomong kayak begitu. Lagian Repan juga lagi dagang madu ke Jakarta, otomatis dia bisa berbahasa Indonesia. Sedikit banyak dia bisa berbahasa Indonesia. Jadi kalau alasannya adalah kendala bahasa, nggak masuk akal. Nah, itu tanggapan netizen ya yang menanggapi tentang statementnya Pramono Anung tentang warga Baduy yang dibegal di Jakarta. Dan Aman ya, ternyata masih nggak aman, walaupun kasus pembegalan anak Baduy yang terjadi di Jakarta sudah direspon oleh gubernur kita Pak Pramono. Ya sebelumnya terima kasih Pak sudah merespon kejadian ini, tapi mohon maaf nih, Kepala Dinas Kesehatan Jakarta berkata bahwa anak tersebut tidak ditolong bukan karena nggak punya KTP, tapi lebih ke masalah bahasa. Maaf Pak, itu lebih bahaya, lebih bahaya. Saya baru tahu orang kalau mau ditolongin itu harus bisa bahasa Indonesia dulu. Ya, setahu saya yang namanya nyawa itu tidak berkaitan dengan bisa bahasa Indonesia atau enggak. Nyawa itu tidak punya bahasa. Masa ada orang udah berdarah-darah datang ke rumah sakit tidak ditolongin karena masalah bahasa? Itu gimana sih Pak? Yang namanya nyawa itu bukan berdasarkan bahasa, tetapi berdasarkan kemanusiaan. Nah, keren banget itu tanggapan dari netizen lain. Dan ini ada video terakhir nih dari salah satu netizen yang menanggapi Repan warga Baduy. Warga Baduy ditolak RS gara-gara nggak punya KTP. Dalam hati gue, boro-boro nggak punya KTP. Kadang-kadang punya KTP aja mau masuk RS tuh ribet. Apalagi kalau pakai BPJS. Harus ke Vaskes 1 dulu, harus Arjen dulu, harus Unainu. Nggak bisa kalau cuma berobat biasa. Tapi kadang-kadang gue mikir gitu kan, kalau gue lagi sakit tapi nggak punya duit, masa sih gue harus Arjen dulu, harus pingsan dulu biar berobatnya gratis gitu. Dalam hati gue, giling. Giling. Nah, seperti itu dulur-dulurku dari tayangan video Repan yang dibegal di kota Jakarta ya. Dan mendapat penolakan dari pihak rumah sakit. Dan ada statement gubernur juga tuh yang kurang mengenakan ya buat keluarga Repan. Karena kesulitan bahasa gitu katanya, kata Pak Pramono Anung. Dan jelas-jelas keluarga Repan sangat tidak menerima dengan statement Pramono Anung gitu. Padahal mah tolongin dulu aja ya untuk pihak rumah sakit ya ketika ada pasien yang datang berdarah-darah gitu, apalagi dibegal gitu, pasti kelihatan kan itu darahnya ya. Harusnya ditolong dulu gitu, baru setelah ditolong baru ditanyain identitas gitu kan. Harus diutamakan sisi kemanusiaannya dulu lah gitu dibanding legalitasnya dulu gitu kan. Mungkin itu saja ya dari tayangan video Repan warga Baduy. Semoga Repan lekas sembuh dan bisa berjualan lagi. Semangat terus. Salam Rahayu. Sampurasun.